Di tanah air Indonesia, ada dua arus pemikiran besar yang sering bersinggungan, tradisi Nahdlatul Ulama dan gerakan purifikasi yang oleh masyarakat luas sering disebut Wahabi. Dua arus yang sama-sama ingin mendekat kepada Allah, namun berjalan dengan cara yang berbeda. Perbedaan itu sebenarnya wajar, tetapi cara berkomunikasi, gaya dakwah, dan luka sejarah membuat jarak di antara keduanya semakin melebar. Ketegangan antara NU dan kelompok purifikasi bukan konflik teologis semata, tetapi sejarah sosial yang telah berjalan puluhan tahun. Di awal dakwah Salafi masuk Indonesia, sebagian pendakwah menggunakan bahasa keras, mengkritik tahlil, menyoal ziarah kubur, menolak maulid, serta menganggap sebagian tradisi pesantren sebagai bid'ah yang menyesatkan. Bagi masyarakat desa, kritik itu bukan sekadar perbedaan pendapat, itu pukulan emosional. Karena amalan-amalan itu sudah menjadi identitas. Menyinggungnya berarti menyinggung jati diri mereka. Nahdlatul Ulama bukan sekadar organisasi. NU adalah jaringan panjang pesantren yang hidup selama ratusan tahun. Mereka memegang fikih Syafi'i, akidah Asy'ariyah, dan tasawuf yang lembut. Tradisi bukan hanya amalan tetapi ingatan. Ingatan tentang guru, tentang perjuangan ulama, tentang identitas bangsa yang ramah dan damai. Ketika tradisi tahlil, kunut, maulid, atau manakiban dicela, yang tersinggung bukan hanya ritualnya, tetapi seluruh rantai sejarah di belakangnya. Seiring berjalannya waktu, label Wahabi berubah menjadi stigma sosial. Seringkali digunakan untuk siapa saja yang berbeda dari tradisi. Tidak kunut dianggap Wahabi, tidak tahlil dianggap Wahabi, tidak maulid dianggap Wahabi. Padahal sebagian dari mereka adalah Muhammadiyah. Sebagian lain hanyalah orang biasa yang ingin mengikuti pemahaman berbeda. Label ini berlebihan, namun trauma kolektif masyarakat membuat kata itu muncul lebih cepat daripada penjelasan ilmiah. Bayangkan, seorang kiai sepuh yang puluhan tahun mengajarkan tahlil kepada masyarakat. Lalu suatu hari, ada yang menyebutnya sesat. Bayangkan, seorang pemuda yang ingin kembali kepada sunnah sesuai pemahamannya, tetapi langsung dicap Wahabi dan dijauhi. Keduanya menanggung luka, tapi tidak pernah saling mendengarkan. Inilah konflik kita, sebenarnya konflik hati, bukan sekadar dalil. Jika kita teliti, perbedaan antara NU dan Wahabi bukanlah perbedaan pada akidah pokok. Keduanya sama-sama Muslim, sama-sama bertauhid, sama-sama mencintai Rasulullah. Yang berbeda adalah pendekatan NU dengan fikih tradisi dan tasawuf, Salafi dengan pendekatan literal dan purifikasi. Dua pendekatan berbeda yang sebenarnya bisa saling melengkapi. Pertanyaannya, bisakah mereka berdamai? Jawabannya, bisa jika kita memulai dari adab, bukan debat, dari menghormati, bukan menuduh, dari mendengar, bukan menyerang. NU punya kekuatan besar tradisi dan keluasan. Gerakan Salafi punya kekuatan ketegasan dalil. Jika dua kekuatan ini bertemu dalam akhlak umat Islam Indonesia, akan sangat kuat. Perbedaan tidak perlu dihapus, cukup ditata dengan hormat. Wahabi berakar dari gerakan pemurnian tauhid yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahhab di Jazirah Arab pada abad ke-18. Fokus utamanya adalah mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah secara literal, serta menjauhi praktik-praktik yang dianggap berpotensi mengarah pada syirik, bid'ah, dan khurafat. Karena pendekatan ini, tradisi seperti tawasul, ziarah kubur tertentu, dan perayaan keagamaan sering dipandang dengan sikap sangat hati-hati, atau bahkan ditolak. Sementara itu, Nahdlatul Ulama lahir di Indonesia pada tahun 1926 sebagai respon atas dinamika keagamaan global dan lokal. Nahdlatul Ulama berpijak pada paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mengikuti 4 mazhab fikih, serta mengakomodasi tradisi lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Bagi Nahdlatul Ulama, tradisi seperti tahlilan, yasinan, maulid nabi, dan ziarah kubur bukanlah bentuk penyimpangan akidah, melainkan media dakwah dan ekspresi cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun, cara memahami dalil, menafsirkan teks, dan menyikapi tradisi membuat wajah Islam tampil beragam. Di Indonesia, Nahdlatul Ulama dikenal dengan pendekatan Islam moderat, ramah budaya, dan menjaga harmoni sosial. Prinsip tasamuh atau toleran, tawazun atau seimbang, dan tawasud atau moderat menjadi ciri khasnya. Sementara pendekatan Wahabi, meski tegas dalam prinsip tauhid, sering dianggap kurang kontekstual ketika diterapkan di masyarakat yang kaya, tradisi seperti Nusantara,
Pada akhirnya, perbedaan Wahabi dan Nahdlatul Ulama seharusnya tidak menjadi sumber perpecahan. Islam tidak hadir untuk memecah umat, tetapi untuk membawa rahmat bagi semesta alam. Selama perbedaan disikapi dengan ilmu, adab, dan saling menghormati, maka keberagaman cara beragama justru menjadi kekayaan umat Islam.